Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam agama Islam, apabila ingin menikahi wanita, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian lebih lanjut Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada laki-laki muslim agar tidak menikahi 6 tipe wanita yang al-annanah, al-mananah, al-hannanah, al-haddaqah, al-barakah, dan asyaddaqah. Lalu siapa sajakah mereka? Mengapa tipe wanita tersebut tidak baik dinikahi? Apa pesan Rasulullah SAW bagi laki-laki yang hendak menikah? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Tipe wanita yang sebaiknya tidak dinikahi laki-laki muslim. Al-annanah. Al-annanah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Sebab suka mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun. Ia justru bisa menguras emosi suami. Jika diberi uang sedikit, ia mengeluh. Ditimpa musibah, ia mengeluh. Setiap saat mengeluh. Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam dan bisa memicu dalam konflik keluarga. Sedangkan perilaku suka mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, baik kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami ataupun sebaliknya. Padahal sejatinya seorang istri tidak boleh mengumbar kejelekan suaminya. Dan jika terjadi masalah dalam rumah tangga, sebaiknya tidak terburu-buru mengadu pada orang tua. Sebagai manusia, kita wajib bersyukur atas apa yang telah diterima. Jikalau mengalami musibah, maka tugas kita adalah bersabar dan ikhlas. Al-mananah. Al-mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Salah satu sifat yang cenderung ada pada diri wanita adalah selalu merasa benar dan tidak mau disalahkan. Lebih bahaya lagi, terdapat wanita yang suka mengungkit kebaikannya. Sifat tersebut tentu adalah sifat tercela, sebab bagaimanapun juga Islam tidak pernah mengajarkan untuk bersifat ria. Perbuatan kebaikan sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu diumbar ya sahabat. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Al-hananah. Al-hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. Jika ia seorang janda, ia membangga-banggakan mantan suaminya. Jika ia belum pernah menikah sebelumnya, mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkan dengan suaminya. Atau mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parahnya lagi, kalau ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan mantan pacarnya di hadapan suami. Banyak yang mengira bahwa pasangan yang suka membandingkan pasangannya dengan orang lain adalah sebuah cara memotivasi. Tetapi ada pula yang mengira hal tersebut justru termasuk penghinaan. Akan tetapi semuanya kembali lagi pada bagaimana seseorang menyikapinya. Walaupun demikian, sering membandingkan pasangan dengan orang lain adalah sikap yang dapat menyakiti pasangan, terlebih lagi jika tidak disampaikan dengan baik. Al-haddaqah.
Al-Haddaqah adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikan. Pendek kata, boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, maka tipe ini akan menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surah Al-Isra ayat 26. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram karena permintaan istrinya yang berlebihan. Tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Al-Barakah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua makna al-barakah. Pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari. Meskipun demi tampil menawan di hadapan suami, berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya. Apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri sendirian. Dengan kata lain, ia tipe penyedih. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah kalau sang istri suka berbuat demikian? Asy-Syaddaqah. Asy-Syaddaqah adalah tipe wanita yang suka nyinyir dan banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari, dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif apabila jika ada kesalahan. Menikahi wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, karena banyak bicara tanpa zikir kepada Allah membuat hati menjadi keras, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat, sebaiknya carilah wanita yang tidak banyak bicara, tetapi saat berbicara lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Rasulullah SAW kepada laki-laki yang hendak menikah. Pertalian nikah bukan hanya pertalian antara suami dan istri, melainkan kedua keluarga juga. Sebelum diadakan pernikahan, pada umumnya seorang laki-laki melakukan pinangan, lamaran, atau yang dalam Islam lebih dikenal dengan khitbah kepada wanita yang akan dijadikan sebagai calon istrinya. Meminang atau melamar artinya permintaan untuk menikah dari seseorang laki-laki yang diajukan kepada seorang perempuan dan walinya, atau dari pihak wanita kepada laki-laki melalui perantara seseorang yang dipercayai. Meskipun demikian, sangat dianjurkan sekali ketika hendak menghitbah seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam hal menentukan jodohnya itu, agar kelak di kemudian hari tidak ada penyesalan yang muncul dalam pernikahannya. Dari Abdullah bin Amru, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka. Bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam dan telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sangatlah manusiawi memang jika seseorang memiliki pasangan melalui fisiknya terlebih dahulu, karena pada dasarnya manusia menyukai keindahan. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk melihat kebaikan fisiknya terlebih dahulu dan sisi ketampanan atau kecantikannya. Meski demikian, tidak boleh kemudian sisi agama diterlantarkan karena mementingkan rupa dan fisik semata. Maka dalam hal meminang, Islam memberikan pilihan kebolehan untuk melihat lebih dahulu perempuan yang akan dipinang, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, hendaknya ia
saya melakukannya. Jabir berkata, kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya, hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya. Lalu aku pun menikahinya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman, pernikahan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama agar mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Oleh karenanya, menikah menjadi dianjurkan bagi setiap pribadi muslim yang berkemampuan dan tidak ingin terjerumus dalam perbuatan dosa. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.